teman peserta yang pagi hari ini sudah memulai kegiatan ini di pagi hari tadi sesuai dengan amanah dari Kepala Kapus P4 bahwa hari ini ada kegiatan pelatihan PCP sampai hari Jumat. Bapak Ibu yang saya hormati, saya coba untuk disclaimer dulu bahwa saya ingin pastikan bahwa saya bukan ahli dalam materi ini, karena kita sama-sama sudah juga berkecimpung di dunia pendidikan. Kita juga sama-sama sudah tahu bagaimana judul dari materi ini, dan manakala Bapak Ibu melihat menyimak judul, saya pikir ini mudahlah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, dari judul ini Bapak Ibu sejatinya sudah mampu, bahkan sudah mengimplementasikan kegiatan ini sehari-hari di sekolah masing-masing. Yang kedua, pada para peserta yang hari ini saya bersyukur bersama Bu Dewi karena hari ini juga bisa membersamai Bapak Ibu untuk di level SD, SMP, SMA, dan SMK. Yang nanti siang, manakala nanti kita sudah istirahat, kita akan masuk ke masing-masing ruangan berdasarkan kelas masing-masing. Jadi sekali lagi, hari ini bersyukur saya bisa ketemu Bapak Ibu dari semua jenjang. Bapak Ibu yang saya hormati, pastikan Bapak Ibu bahwa materi pertama ini sejatinya hanya sebagai pengantar Bapak Ibu. Jadi sekali lagi, materi ini hanya sebagai pengantar untuk memastikan bahwa di ujung kegiatan kita di akhir nanti, pastikan bahwa kegiatan 5 hari ke depan endingnya adalah ada kolaborasi, ada sinergi antara sekolah, keluarga, masyarakat, kita semua untuk memastikan bahwa aktivitas kegiatan di sekolah sinergis dengan apa yang dilakukan di rumah dan sebaliknya. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya akan coba untuk menampilkan di materi ini, di akhir kegiatan materi ini, paling tidak tersisa ya 100 menit lah. 100 menit ke depan kita akan diskusi. Jadi pendekatan kita hari ini dan seterusnya Bapak Ibu, bukan kami mencoba untuk mentransfer ilmu pengetahuan atau mentransfer ilmu atau pengalaman, tapi yang utama adalah para fasilitator ini akan coba untuk mendampingi. Karena di pendekatan sekarang adalah polanya adalah pendampingan. Fasilitator di mana Bapak Ibu diajak untuk bersama-sama membahas materi atau membahas pengalaman sekaligus fenomena akhir-akhir ini di lingkungan sekolah kita masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu, pastikan bahwa di akhir materi ini Bapak Ibu bisalah menjelaskan pengertian pendidikan keluarga. Nah, itu udah pasti bisa banget. Kemudian Bapak Ibu juga pasti mampu memahami peran apa dalam pendidikan keluarga. Apalagi Bapak Ibu yang sudah lebih dari 2, 3, 4 tahun mengajar, seperti selama ini sudah mengimplementasikan itu. Ya, aku juga mau tidur ini. Namun yang ketiga Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu melakukan hal ini tahu landasan hukum, regulasi terkait dengan apa yang kita lakukan? Nah, nanti kita ada materinya. Yang keempat Bapak Ibu nanti juga tahu tujuannya apa. Tujuannya apa, aktivitas Bapak Ibu terkait materi ini. Sekaligus bisa menjelaskan prinsip-prinsipnya, sekaligus kompetensi guru apa yang harus Bapak Ibu miliki terkait dengan materi ini. Dan Bapak Ibu tahu bagaimana strategi untuk memastikan pendidikan keluarga bisa berlangsung. Bahkan Bapak Ibu, nanti Bu Dewi juga akan menjelaskan panjang lebar terkait dengan pendekatan pembelajaran mendalam yang hari ini, akhir-akhir ini menjadi filosofi pembelajaran di sekolah kita. Dan yang terakhir, pastikan di akhir materi ini Bapak Ibu terbuka wawasan supaya kita tidak merasa sudah mampu, tetapi pastikan kita nanti akan membuka wawasan kita
mindset kita sehingga bisa menerima beberapa pengalaman dari teman-teman yang lain. Berikutnya Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya pikir kalau perkenalan tadi sudah dijelaskan oleh Bu Ketua, nama Bapak Ibu. Menarik karena apa? Karena pendekatan yang dipakai dalam kegiatan ini adalah pendekatan pendampingan. Jadi Bapak Ibu, sukses tidaknya dan pelatihan ini adalah tergantung dari sinergi kita. Oleh sebab itu, kata aktif dalam kegiatan ini bukan hanya tapi aktif dalam arti pastikan setiap peserta bisa memberikan jawaban. Kalaupun tidak bisa memberikan jawaban, paling tidak bisa memberi tanggapan. Itulah salah satu indikator Bapak Ibu aktif. Jadi pastikan Bapak Ibu setiap materi Bapak Ibu bertanya. Kalau tidak bertanya, menanggapi. Kalau tidak menanggapi, bertanya, paling tidak menjawab. Itulah indikatornya. Jadi jangan sampai kita ada di Zoom tetapi kita tidak melakukan apa-apa. Jadi sekali lagi, keaktifan kita adalah bagian suksesnya kegiatan di pagi hari ini sampai selanjutnya. Bapak Ibu, terlihat nggak Bu di layar Bapak Ibu? Udah ada, cuman terlihat itu suara yang di itunya di sini. jelas Pak. Baik. Ini ada. Rima Aritonang. Coba Bu, bisa bantu saya nggak apa ini yang ada di layar Bapak Ibu? Coba pencet lagi, sambil pencet. Ini kanan ya. Mana Bu Rima? Sebelum pembahas harapan dan kekhawatiran. Ini harus bagaimana caranya? Sebelum pembahasan materi, silakan Bapak Ibu menuliskan harapan dan kekhawatiran dalam mengikuti pelatihan-pelatihan calon pelatih pendidikan keluarga di kolom chat. Nah, artinya begini. Kenapa Bapak Ibu saya minta tolong kepada Bu Rima? Paling tidak Bapak Ibu kita ingin memastikan bahwa semua kita tetap menyimak ini dan saya terima kasih Bu Rima tetap menyimak di layar ini. Baik, Bapak Ibu, apakah ada kekhawatiran kegiatan 5 hari ke depan ini dan apakah juga ada harapan terkait dengan kegiatan hari ini sampai ada 10 materi ke depan? Oleh sebab itu Bapak Ibu silahkan tidak perlu dijawab tapi tuliskan di kolom chat. Nanti Mas Rijal atau Mbak Ririn bisa bantu atau siapa tadi moderator bisa bantu membacakan. Bapak Ibu tahu maksud saya? Tahu Pak? Baik, Ibu tulis spontanitas. Harapannya apa? Kekhawatirannya apa? Cukup 1 menit. Sebab kalau lebih dari 1 menit pasti ngarang. Spontanitas aja. Silakan Bapak Ibu. Tulis di kolom chat apa harapan dan kekhawatiran Bapak Ibu terkait pelatihan ini dari sisi materi maupun dari sisi pelaksanaan. Silakan Bapak Ibu. Bisa ya. Izin Pak Sugeng, saya bantu bacakan. Ya, silakan Mas Rijal. Oh, Mas Rijal, silakan Mas Rijal. Iya. Di kolom situ ada dari Ibu Mirna dari SPK Saint Peter School. Harapannya katanya bisa menjadi asesor juga, Pak. Khawatir jika tidak bisa jadi yang terbaik. Yo, khawatirannya jika tidak bisa jadi yang terbaik gitu. Oke, bisa Lalu lanjut. Lebih dari itu boleh? Pak Ahmad Supandi, ini ada harapan saya dapat mengikuti latihan dengan full. Khawatirnya kegiatannya bentrok. Gitu. Bu Herli, harapannya dapat menambah ilmu. Lalu Bu Siti Rosmadan, harapannya agar lebih baik lagi menjadi guru dan orang tua di rumah dan di sekolah. Ibu Boleh Tina, dua lagi Pak Rijal? Dua lagi boleh? Dua lagi boleh. Ibu Puji Astuti, misalnya, harapan saya adanya perubahan sikap pada anak dan kekhawatirannya dukungan orang tua yang itu. Kemudian dari Ibu Dinar, dari SMA Contoh Terbuka, harapan saya bisa mengubah pola pikir mindset
dan juga bisa melakukan praktik baik di sekolah. Kekhawatirannya ada beberapa lomba di sekolah yang bentrok dengan jadwal ini. Saya ada waktu di mana tidak maksimal mengikuti. Seperti itu Pak, dan masih banyak lagi. Baik, Mas Rijal, apakah ini sudah random mewakili unsur SD, SMP, SMA, dan SMK? Sudah Bapak, namun ini kebanyakan mungkin SMA ya yang sudah itu. Sudah ya? Ya, sudah. Oke. Baik, Bapak Ibu. Jadi, Ada mau nambah? Ada mau menambah? oh ya. Parakas. Makasih ya. Oke, baik, cukup. Terima kasih, Pak Rijal. Bapak Ibu, jika kita cukup waktu, sejatinya saya ingin memastikan Bapak Ibu terbaca komentar, pendapat terkait dengan harapan dan kekhawatiran ini. Tapi saya yakin karena kita ini adalah komunitas yang sama, saya yakin tidak jauh beda harapan-harapan sekaligus kekhawatiran terkait dengan kegiatan ini. Secara umum Bapak Ibu, saya ingin pastikan bahwa manakala Bapak Ibu mengikuti pelatihan ini dengan cermat, disiplin, aktif, diantaranya ikut memberikan tanggapan, bertanya, dan lain sebagainya, saya yakin kekhawatiran Bapak Ibu akan sirna. Harapan Bapak Ibu akan terwujud. Dengan syarat adalah pastikan selama 5 hari ke depan mulai materi ini Bapak Ibu aktif. Itulah gambarannya. Oleh sebab itu, kita coba lihat di slide berikutnya. Bapak Ibu, siapa yang bisa memberikan gambaran terkait dengan pendidikan keluarga itu apa? Apa yang Bapak Ibu pahami? Spontanitas aja. Jangan coba dipikir lebih dalam. Nanti biasanya malah nyasar. Spontanitas saja. Apa Bapak Ibu? Pendidikan keluarga, silakan. Saya Pak. Ayo silakan. Dengan siapa Bu? Dengan Ibu Ayu. Yang mana dulu nih? Ya, Mas Rijal dibantu Mas supaya ibu-ibu lebih jelas Ya. nanti. Yang mana Baik, dulu, silakan. Bapak Ibu yang sudah raise hand, ada Ibu dari SD A Unsa, Ibu Unsa, mohon maaf. Iya betul Bapak. Ya, terima kasih Pak Rizal, baik Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan nama saya Dinda Bahagiawati, saya dari SD Unwanu Sada. Baik Bapak, menurut saya untuk pendidikan keluarga itu adalah proses yang mana itu pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga, di mana orang tua, anggota keluarga itu menjadi pendidik utama bagi anak-anak. Nah dari sanalah nanti penanaman nilai-nilai, sikap-sikap, kebiasaan, karakter, serta keterampilan-keterampilan dasar anak-anak itu dibutuhkan untuk menjalani kehidupan. Jadi dalam mindset saya seperti itu Pak. Terima kasih banyak. Masya Allah, ini benar-benar luar biasa. Untuk membandingkan, coba satu lagi Pak Rijal, satu lagi Pak Rijal. Saya Pak. Sebentar Ibu-Ibu. Ya ada Ibu Mudi mungkin dari SMK ya. Iya, SMP. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Saya Mudiranti dari SMK Negeri 12. Tentang pendidikan keluarga yang saya ketahui, ini adalah bagaimana melibatkan keluarga dalam sederhananya dalam pendidikan anak. Jadi agar pendidikan yang ada di rumah dengan di sekolah itu sinkron. Sederhananya demikian Pak. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Yang berikutnya, yang kedua, apa yang Bapak Ibu ketahui tentang perannya Bapak Ibu selama ini seperti apa Bapak Ibu berdasarkan pengalaman selama ini? Apa peran Bapak Ibu dalam pendidikan? Saya Pak. Ya, monggo Bu Puji. Silakan Bu Puji. Peran kita adalah berusaha untuk sabar mendengarkan keluh kesah anak supaya mereka bisa mendapatkan solusi yang terbaik. Jangan sampai mereka ingin mengungkapkan apa yang mereka inginkan tidak ada tempat yang tepat gitu loh Pak, sehingga penyalurannya nanti arahannya juga kurang tepat. Jadi mendengar, berusaha sabar mendengar keluhan anak
Eh, jadi Bu Puji cukup mendengar, cukup sabar, Aku mau ke sono. begitu saja. Aku mau bayar. Memberikan solusi, Pak, memberikan Oh, solusi. keren. Ya. Mantap. Pak. Memberikan solusi. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Ini beberapa pengalaman Bapak Ibu. Nanti masih banyak Bu Ayu, Ya. Kita Baik, Pak. lanjut Siap, dulu, Pak. Masya Allah. Oke. Transfer aja ke rekening. Bapak Ibu, tidak ada yang salah apa yang Bapak Ibu sampaikan. Tapi kita mencoba untuk kembali ke pengertian apa itu pendidikan keluarga. Dan kita, karena kita ini ada di komunitas pendidikan, saya mencoba untuk mengulik pendapat Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Bapak pendidikan keluarga merupakan alam pendidikan pertama dan paling utama. Pertama dan utama. Orang tua adalah guru. Lagi Bapak Ibu, orang tua adalah guru. Penuntun. Mana ributnya kayak apa tahu? Pendidik pertama bagi anak. Kalau bisa mini sam doang ya. Ternyata orang tua itu guru, Bapak Ibu. Udah ada Pak. Jadi orang tua itu ternyata guru. Penuntun dan mengajar pendidik lah bahkan. Pertama kali bagi anak di rumah. Dan keluarga merupakan tempat pendidikan kesusilaan dan kesosialan. Kalau bahasa kita hari ini, kesusilaan itu tentang adab, tentang karakter. Dan kalau kesosialan itu identik kalau hari ini terkait dengan toleransi, tenggang rasa. Kira-kira seperti itu. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, saya kok merinding membaca ini ya. Ternyata apa? Orang tua itu guru. Orang tua itu penuntun. Orang tua itu pengajar. Bahkan pendidik. Pertama bagi anak. Nah, bagaimana nanti peran kita yang mengatakan diri kita guru di sekolah? Nah, ternyata Bapak Ibu, menurut Ki Hajar Dewantara, orang tua adalah guru, pendidik, penuntun, pengajar di rumah. Dan kita adalah pribadi-pribadi guru yang ada di sekolah. Nah, bagaimana nanti sinerginya? Nanti ada di slide berikutnya. Untuk membandingkan dan menambah bahwa pendapat ini adalah benar dan orisinil, maka Bapak Ibu, ada banyak pendapat ahli. Kita coba untuk menambah satu lagi Bapak Ibu. Menurut Saiful Bahri Jamara bahwa pendidikan keluarga sebagai pendidikan yang berlangsung di dalam keluarga dilaksanakan oleh orang tua sebagai tugas dan tanggung jawabnya. Nah, pendidikan ini membentuk karakter, kepribadian, kreativitas, dan keterampilan anak melalui pengalaman sehari-hari. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, guru di sekolah dan guru di rumah pada prinsipnya linier. Yang membedakan adalah biasanya kualifikasi. Guru di sekolah punya kualifikasi, orang tua sebagai guru di rumah kualifikasinya bersifat universal. Sehingga Bapak Ibu, mohon maaf, orang tua yang tidak berpendidikan pun kalau di rumah dia adalah guru, dia adalah pengajar, pendidik. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, apa aspek utama dalam pendidikan keluarga? Pertama Bapak Ibu, ini mohon maaf ya. Mungkin Bapak Ibu semua adalah keluarga yang harmonis, sehingga manakala saya cerita ini seolah-olah menggarami lautan, ya mohon maaf lah. Tapi paling tidak Bapak Ibu, kita saling bersinergi untuk mengingat kembali tugas kita bukan semata-mata formalitas, tetapi yuk kita jadikan tugas kita secara substantif, bisa membimbing anak-anak. Nah, yang pertama adalah pengasuhan dan kasih sayang. Tak ada orang tua yang tidak sayang pada anak. Tak ada orang tua yang tidak mampu mengasuh anak. Apapun latar belakang orang tua di rumah, dialah pengasuh, memberikan kasih sayang, memberikan rasa aman, dan melindungi. Ini clear. Yang kedua, mampu membentuk karakter. Oleh sebab itu Bapak Ibu,
membentuk karakter, mengembangkan potensi, melatih keterampilan hidup, memberikan stimulasi intelektual dan pemahaman nilai budaya dan agama. Pastikan Bapak Ibu, wali murid, orang tua, pastikan dia punya pengalaman, punya literasi. Dan disinilah peran Bapak Ibu sebagai guru untuk memastikan kolaborasi dengan wali murid itu penting. Supaya masing-masing wali murid mampu untuk bisa memberikan pengasuhan, kasih sayang, membentuk karakter anak, mengembangkan potensi berbasis keunikan anak masing-masing. Jadi di sini sekali lagi peran Bapak Ibu sebagai guru SD, SMP, SMA, SMK itu penting banget supaya kita juga literate. Yang berikutnya Bapak Ibu, peran guru dalam pendidikan keluarga. Bu Yudiana masih menyimak nggak Bu Yudiana? Masih. Oke, dibuka. Oke. Masih ya Bu? Oke. Tanjung Priok 01 ya, Bu? Iya. Oke. Bu, peran guru dalam pendidikan Timur, Pak. Kenapa Bu? Belum diganti loh, Pak. Itu dari Pademangan Timur, Pak. Oh, nggak apa-apa. Tapi Ibu Ntar diganti. di layar ya Bu? Ya. Oke. Apa Insya Allah yang menyimak, Pak. peran Walaupun guru sambil dalam mengajar. pendidikan? Peran guru dalam pendidikan keluarga apa nih yang ada di layar Bapak Ibu? Apa Bu Yudiana? Oke. Peran guru dalam pendidikan keluarga itu memberikan data dan pemahaman orang tua mengenai secara emosional, sosial, dan fisik. Sebagai Oke. pendamping, Ya. mendampingi orang tua dan Cukup. Saya menyimak tapi agak terganggu audionya. Tapi saya masih bisa membaca Bapak Ibu. itu di kelas, Pak. Oke, baik. Ya, Cukup Bu Yudiana. Terima kasih Bu. Jadi Bapak Ibu, sama-sama, Pak. ya. Jadi Bapak Ibu, peran guru diantaranya adalah sebagai sumber informasi. Kita harus mampu memberikan data dan pemahaman pada orang tua mengenai perkembangan anak secara kognitif, emosional, sosial, dan fisik. Bapak Ibu, mudah untuk membaca teks ini. Tapi manakala harus kita implementasikan adalah Bapak Ibu harus memastikan punya catatan-catatan penting terkait kondisi karakteristik anak-anak yang ada di kelas Bapak Ibu. Karena apa? Kalau Bapak Ibu ingin berperan sebagai pemberi dan sebagai sumber informasi, pastikan Bapak Ibu tahu keunikan anak-anak ini dari sisi kognitif, emosional, sosial, dan perkembangan lainnya. Jadi sekali lagi itu penting. Karena apa? Bapak Ibu sebagai sumber informasi. Yang kedua, Bapak Ibu sebagai pendamping. Pendamping siapa? Pendamping orang tua. Dalam rangka apa? Dalam rangka menghadapi tantangan kondisi sosial hari ini. Bapak Ibu tidak mudah. Setiap detik, setiap menit, setiap jam ada perkembangan yang luar biasa. Kita tidak tahu hari ini anak berangkat tahu tentang apa, pulang dapat pengalaman apa. Jadi tidak mudah. Mendampingi orang tua berarti kita juga harus memahami karakter orang tua dan anak itu sendiri. Guru juga harus sebagai kolaborator. Apa artinya? Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan orang tua untuk menciptakan iklim proses pembelajaran yang selaras di rumah dan di sekolah. Pastikan Bapak Ibu, orang tua tahu aktivitas anak-anak di sekolah. Bapak Ibu juga harus tahu aktivitas kebiasaan anak-anak di rumah. Kalau aktivitas di sekolah, secara umum sama.
Tapi aktivitas anak di rumah pasti beda. Disinilah pentingnya pengalaman Bapak Ibu untuk memastikan menselaraskan aktivitas anak di rumah dan di sekolah. Sehingga komunikasi, kolaborasi itu sangat penting. Yang berikutnya Bapak Ibu, Bu Endang masih menyimak Bu Endang? SMP negeri berapa nih Bu Endang? Bu Endang Sugiyarti. Oh, lagi tutup kamera. Baik. Bapak Ibu, sebagai konselor, guru harus mampu memberikan layanan kepada orang tua, mengatasi persoalan yang terkait dengan kegiatan akademik dan kegiatan non-akademik. Bu Endang sudah menyimak, Bu Endang? Oh, ya baik. Saya lanjutkan Bapak Ibu. Bu Endang sedang ada kegiatan. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, pastikan bahwa kita juga harus mampu memberikan konseling. Bukan hanya kepada anak-anak, tapi juga kepada orang tua. Supaya apa? Supaya ada keselarasan antara aktivitas kita di sekolah dengan aktivitas orang tua di rumah. Karena setiap anak punya keunikan, setiap orang tua juga punya kelebihan kekurangan, maka disitulah Bapak Ibu, pentingnya kita sebagai guru untuk memahami selain keunikan anak, juga keunikan orang tua itu sendiri. Yang berikutnya adalah, kita sebagai guru juga harus sebagai role model, teladan. Waduh, ini agak ini apa ya? Bapak Ibu, saya menganggap bahwa semua kita itu kalau sudah mendeklar kita sebagai guru, pastikan kita itu harus sudah literate. Sudah mampu bisa berkomunikasi dengan berbagai level kemampuan keunikan wali murid. Karena wali murid kita itu unik-unik. Ada yang mungkin berpendidikan rendah, sedang, tinggi, dan lain-lain. Disitulah pentingnya Bapak Ibu harus mampu untuk memastikan komunikasi kita sebagai guru pada wali murid juga harus selaras dengan kemampuan pengalaman orang tua. Maka keteladanan kita, entah dari cara berkomunikasi, berperilaku, bertindak, pilihan-pilihan kata, itu harus betul-betul kita pahami. Cara berpakaian kita saja, itu harus menjadi role bagi orang tua dan anak-anak. Itu cara berpakaian. Berbicara, duduk, berjalan, berkomunikasi, gestur, lagi-lagi Bapak Ibu, harus mencerminkan itu teladan bagi orang lain, baik itu anak-anak maupun orang tua. Peran guru seperti itu. Apalagi sebagai fasilitator. Untuk apa? Supaya orang tua itu terlibat. Keterlibatan orang tua hanya bisa terwujud manakala kita bisa mampu membangun komunikasi. Kira-kira seperti itu. Bapak Ibu, ada tanggapan sebelum saya lanjut di slide berikutnya? Ada pertanyaan, ada tanggapan? Untuk menggambarkan Bapak Ibu aktif. Ayo, ada nggak? Kok sepi Pak Rizal? Iya nih. Silakan. Oh, itu udah ada 2 orang, Bapak. Ya, baik. Ibu Mudi dan Ibu Adi. Ya. Silakan, mungkin Bu Mudi dulu. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum Bapak Ibu, yang dipaparkan oleh Bapak Sugeng tentang peran guru dalam pendidikan keluarga. Ini jadi terasa ya tidak mudah ya Bapak Ibu. Terutama kalau saya menandai itu poin yang role model itu Pak. Ini seakan-akan ini memang kita harus menjadi yang sempurna gitu ya.
Tapi saya setuju sekali ketika kita sudah memproklamirkan diri kita sebagai guru, kita harus menguasai ya segala kompetensi gitu sebagai guru, sehingga ya tetap harus diusahakan untuk menjadi yang terbaik, terutama juga menyadari bahwa dengan adanya pelatihan ini jadi guru terlibat juga dalam pendidikan keluarga. Nah itu lebih luas lagi kita sebagai teladan. Ikut Bu. Demikian Pak Sugeng. Aduh, luar biasa nih Bu Mutirianti, SMP SMKN 12. Betul Pak. Betul, gini Bapak Ibu, saya yakinlah Bu Mutirianti ini sudah mewakili sebagian kita guru. Karena apa? Bukan berat lah ya, tetapi memang ikhtiar. Yang kita bahas hari ini adalah konsep. Konsep itu harus ideal. Jangan kemudian, Pak, zaman sekarang mah nggak mungkin Pak seperti itu. Bukan itu Pak, Bu. Konsepnya seperti ini, itulah yang harus kita gapai. Itulah tujuan kita. Berikhtiar. Kalau sudah terlanjur nanti kita jadi role model, Masya Allah, kenikmatannya luar biasa. Karena itu juga menyangkut masalah role kepribadian kita. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, saya tidak mengatakan Bapak Ibu belum itu, tetapi kita sedang berikhtiar. Maka dari ini dan selanjutnya, kita sedang mendampingi Bapak Ibu untuk berdiskusi tentang konsep ini. Jadi saya tidak mentransfer ilmu ini, tetapi saya menampilkan ini untuk kita jadikan panutan. Mudah-mudahan kita menuju ke sana. Terima kasih Bu Mutirianti. Kita lanjut dulu ya. Nanti baru. Nah, baik. Terkait, nah ini gini, Bapak Ibu, tetap bagaimanapun setiap aktivitas formal itu ada regulasi, ada dasar hukum. Nah, oleh sebab itu, Pak, apakah peran guru itu tetap ada Pak di dalam aktivitas kita? Ada. Apakah itu ada dasarnya Pak? Ada. Jadi Bapak Ibu sekali lagi, tidak sedikit di antara kita kadang-kadang banyak melakukan kebaikan-kebaikan, tapi nyaris nggak ngerti latar belakangnya apa, regulasinya apa, aturannya apa. Tapi Bapak Ibu sekali lagi, yang jelas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional, itulah yang mendasari aktivitas kita, bahwa di antaranya apa? Kita ini bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem pendidikan, guru, masyarakat, orang tua. Itu penting. Jadi ada regulasinya Bapak Ibu. Masih ya, kita lanjutkan aja lah. Ini bisa Bapak Ibu baca sendiri, bahkan bisa ditambah dengan beberapa hal terkait dengan dasar hukum, peraturan, dan lain-lain terkait dengan aktivitas kita sebagai bagian daripada ekosistem pendidikan. Baik. Ini lagi-lagi konsep. Bapak Ibu, konsep itu sesuatu yang menjadi panutan. Kompas kita dalam aktivitas kegiatan, inilah konsep. Yang pertama Bapak Ibu, kita elaborasi dulu. Keluarga sebagai lembaga pendidikan pertama dan utama, tidak ada yang menyangkal. Anak lahir, orang tualah yang menjadi guru pertama, penuntun pengajar utama. Aktivitas itu yang mengarahkan, menjelaskan, menyampaikan norma-norma. Maka disebut bahwa apa? Anak itu belajar pertama kali dari dalam keluarga tentang nilai, norma, perilaku, dan makna kehidupan. Bapak Ibu, berapa jam sih anak-anak dalam genggaman ibu di kelas? Oleh sebab itu, kuatkan melalui orang tua di rumah, supaya kita pesankan nilai-nilai terkait dengan norma, perilaku, agama, budaya, kuatkan di rumah. Nanti kita coba kembali ke sekolah untuk kita pastikan apakah yang kita sampaikan itu adalah sudah dilaksanakan. Bapak Ibu,
Mencari anak sopan di kelas itu banyak. Mencari anak di kelas itu bijak itu enggak sedikit. Mencari anak yang dia itu patuh di kelas itu banyak. Tapi coba kalau sudah keluar kelas, keluar pintu gerbang. Itulah salah satu indikasi kesuksesan keluarga dan kita sebagai guru. Saat anak tidak sedang di hadapan kita. Yang kedua Bapak Ibu, peran orang tua sebagai pendidik. Ini kok kalau ngomong gini kok kayaknya Bapak Ibu dianggap nggak tahu Mas ya. Sugeng, Ya Bu. Mas Sugeng, ini Ya. Ibu Bapak merasa terganggu dengan ada coretan ini. Tolong hostnya dibersihkan layarnya sebentar. Oh gitu ya. Iya, tadi Ya, ada baik. chat seperti itu. Baik. Ya betul Bu Dewi, terima kasih. Terima kasih Bu Dewi sudah mengingatkan. Ya, baik. Sekali lagi Bapak Ibu, saya kalau membaca teks ini, konsep ini sepertinya kita sedang mulai dari nol. Masya Allah, enggak ya. Saya coba untuk mereview kembali, inilah yang menjadi kompas kita. Bahwa orang tua juga sebagai pendidik. Pendidik di rumah, di sekolah itu berbeda. Tadi di awal saya sampaikan, ada kualifikasi kalau di sekolah secara formal. Kalau di rumah, itu Masya Allah, norma itulah yang menjadi kompas kita. Yang berikutnya adalah pendidikan karakter sebagai fokus. Bapak Ibu, saya menyimak materi ini harus dalam-dalam kita untuk mencari substansinya. Sampai-sampai saya menemukan istilah adab itu ternyata lebih tinggi daripada agama. Karena apa? Yang disebut orang yang ahli agama, ngerti aturan, ngerti regulasi, ngerti norma, tetapi manakala kurang adab, kurang karakter, maka tetap saja ini perlu pendampingan terus. Maka sekali lagi Bapak Ibu, selain kita menyampaikan teori-teori, norma-norma yang berlaku, pastikan mengimplementasikan, memonitor, mendampingi, mengawasi, mengarahkan, itu jauh lebih penting. Dan yang berikutnya adalah pendidikan yang terpadu. Artinya apa Bapak Ibu? Artinya kegiatan pendidikan keluarga tidak terpisah. Karena aktivitas di dalam keluarga itu sudah di dalamnya ada unsur aktivitas kognitif pengetahuan, pengalaman, sekaligus implementatif. Bahkan sekaligus kalau di rumah beraktivitas ada evaluasi, ada refleksi. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, pendidikan di keluarga adalah pendidikan yang terpadu. Ada konsepnya, ada pengetahuan, ada praktek, ada evaluasi, penilaian, sekaligus ada refleksi. Dan tindak lanjut. Itulah hebatnya Bapak Ibu, pendidikan keluarga. Yang berikutnya adalah ada pengaruh lingkungan emosional. Setiap kita anak-anak dan orang tua, ayah, ibu, dan orang dewasa yang lain punya pengaruh besar Bapak Ibu. Pendidikan keluarga itu orisinil banget. Nggak ada jaim di rumah. Yang ada orisinalitas. Maka dari ruang keluarga, dari ruang makan, dari teras-teras rumah, kita bisa memastikan anak-anak itu mendapatkan pengalaman terkait dengan karakter. Dan itu di sana ada pengaruh besar tentang kasih sayang, harmoni, dan psikologi anak. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Ada pengakuan sosial. Keluarga menjadi bagian daripada komunitas sosial. Bapak Ibu, keluarga adalah lingkungan terkecil. Dan keluarga membentuk masyarakat. Masyarakat itu terbentuk dari komunitas keluarga kecil-kecil. Disitulah akan terwujud masyarakat yang harmoni, manakala ada keluarga yang harmonis.
Yang berikutnya adalah irreversibilitas pendidikan keluarga. Apa artinya? Irreversibilitas adalah aktivitas yang tak mungkin terulang. Siapa yang bisa merevisi aktivitas hari kemarin? Gak bakalan terulang. Sudah terlanjur. Karena sudah terlanjur, maka kita perlu merancang supaya terlanjur baik, terlanjur positif. Nah, kira-kira seperti itu. Dan berikutnya adalah di rumah, pendidikan keluarga itu punya beragam metode. Sulit untuk menggambarkan metode apa ini. Yang jelas di sana ada metode ceramah, pasti ada. Problem solving, praktek, refleksi, evaluasi. Maka disebut pendidikan keluarga itu beragam metode pendidikan yang ada di lingkungan kita masing-masing. Sampai di sini Bapak Ibu, ada yang menanggapi? Saya minta satu aja. Jangan Baik, Bu, saya Pak, Bu Dewi Jenisi, Pak. Monggo, Bu Dewi. Monggo, silakan, Bu. Ya. Apa tadi saya nggak salah dengar ya Pak, karena sambil sama anak tadi nanya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa agama itu, adab itu lebih dari agama gitu ya Pak ya? Oke. Apa saya salah? Gini. Bapak Ibu, adab itu lebih dari sekedar ilmu agama. Karena apa? Ilmu agama identik dengan orang itu menguasai ilmu. Menguasai identik dengan kognitif. Ditanya bisa jawab. Bisa memberi alasan. Apakah jaminan dia berlaku adab? Belum tentu. Bapak Ibu, yang pakai rompi oranye itu kurang pinter apa? Kurang berapa kali dia pergi ke tempat ibadah. Tapi kenapa masih pakai rompi orange? Artinya apa? Perilaku adab itu penting. Oleh sebab itu, kalau mau punya adab yang baik, harus dilandasi ilmu. Di antaranya ilmu agama. Kalau ilmu agama hanya dikuasai tok, hanya bisa menjawab, belum tentu bisa mengimplementasikan. Itu penjelasannya. Kalau tadi mungkin salah ucap, saya pikir ini penjelasannya. Gitu Bu Dewi, ada tanggapan lagi? Baik Pak, ada pertanyaan di kolom chat Pak. Saya, Monggo, silakan. saya Bantu baca. bahwa ilmu itu lebih, adab itu lebih tinggi dari agama gitu Pak. Jadi yang pertama adab dulu baru apa mungkin ya. Iya. Ada gangguan ini di audio, silakan Bu diulang Bu. Bisa saya perjelas Pak? Jadi kalau Pertanyaannya. Ya, dibantu Bu. Tadi ada yang pengen Pertanyaannya begini Pak, apakah adab itu lebih dahulu dari ilmu agama seperti itu? Peradaban dengan agama kaitannya Pak? Saya tidak akan menjawab tentang ini, takut nanti salah. Itu bukan kompetensi ilmu saya tentang itu. Boleh saya Bapak Ibu. Mungkin Monggo. Boleh Silakan. saya tambahkan Ibu Silakan. Ani Ya. yang bertanya ya. Di sini kami tidak bermaksud meninggikan adab dibanding ilmu agama. Justru turunnya agama itu karena setelah peradaban di dunia itu kurang baik di mata Allah. Seperti itu ya jawaban singkatnya barangkali. Terima kasih. Tetap ilmu agama lebih tinggi daripada peradaban manusia. Namun justru ilmu agama itulah yang mengatur peradaban manusia sehingga manusia sesuai dengan kehendak Allah ikuti aturan di mana yang boleh dan yang tidak. Seperti ya Bu, terima kasih. Silakan Pak dilanjut Pak. Oke, Bu. keren banget. Setuju. Halo. Baik. Pak Bapak boleh Ibu. menambahkan Pak? Tambahkan aja ya.
Silakan Bu. Tapi singkat aja, singkat aja. Ya, Waktunya mohon maaf. terbatas Bapak Ibu. Saya tertarik sekali dengan pernyataan tadi. Maksudnya yang saya mencoba untuk menambahkan begini Pak. Kalau menurut Imam Malik radhiyallahu anha bahwa pelajari adab sebelum mempelajari ilmu, mungkin begitu Pak. Jadi ada korelasi antara adab dengan ilmu, mungkin gitu Pak. Kalau seandainya bisa dianalogikan, ilmu tanpa adab itu seperti api tanpa kayu, mungkin gitu Pak. Terima kasih Pak. Jadi seolah-olah adab agak lebih dahulu ya Bu dibanding ilmu agama. Betul. Justru ilmu agama yang mengatur adab ya Bu. Setuju sekali. Rasulullah itu datangnya di bumi itu memang untuk menyempurnakan akhlak. Iya. Adab. Tentang peradaban manusia saat itu betul, ya Bu. Betul memang. Akhlak yang paling baik itu akhlaknya Rasulullah. Mungkin kalau dalam agama Islam ya Bu ya Pak. Jadi mungkin diluruskan kembali bahwa ilmu itu tanpa adab seperti api tanpa kayu. Mungkin itu Bu. Terima kasih Bu. Oke, Masya Allah Bu Ani, terima kasih Bu. Ini yang ngantuk jadi nggak ngantuk loh, serius, benar. Yang ngantuk. Pak, ini ada pertanyaan Pak di kolom chat. Sudah agak lama ini, berapa menit lalu. Tapi satu lagi Bu, takut nanti nggak waktunya. Silakan satu lagi Bu. Bagaimana cara membangun kolaborasi yang kuat antara guru dengan orang tua? Ini perlu sekali Pak menjawab pertanyaan ini kiranya. Oke. Bagaimana membangun kolaborasi yang kuat antara guru dan orang tua? Dari Ibu Bapak Roman. Terima kasih Bapak, silakan. Ya, pertanyaan ini menarik sekali dan itu yang menjadi peran karena Bapak Ibu nanti akan berperan di sana. Bahkan mungkin sudah. Slide-slide berikutnya akan menjelaskan itu. Maka kita lewati dulu ya Bu, sabar. Betul Pak. Ini akan melanjutkan ya Pak menjawab pertanyaan ini. Kita lanjutkan dulu. Baik. Bapak Ibu, sasaran pendidikan keluarga itu untuk siapa? Pendidikan keluarga, sasaran utamanya adalah untuk anak-anak. Untuk apa itu? Membangun individu pribadi-pribadi yang memiliki karakter yang utuh. Karakter yang kuat. Untuk apa Bapak Ibu? Untuk menyiapkan mental anak-anak hidup di masa yang dia nggak bakalan tahu. Masa depannya seperti apa. Kita tidak tahu. 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Tapi kita harus menyiapkan mereka. Ilmu yang gak akan lekang di antara nilai-nilai karakter akan siap. Kalau hanya pintar menilai matematika, belum tentu. Karena apa? Bagaimanapun karakter, mental, kedisiplinan adalah faktor yang tangguh untuk menyiapkan bagaimana kehidupan masa depan. Yang kita juga tidak tahu masa depan itu seperti apa. Orang boleh merancang, tapi yang kuasalah yang menentukan, sehingga disitulah penting untuk memahami, memiliki nilai karakter, kepribadian, kejujuran, tanggung jawab, disiplin. Nah, itu penjelasan yang di slide itu. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, prinsip-prinsip pendidikan keluarga. Ini sebenarnya hanya pengulangan-pengulangan ya. Misalnya kasih sayang dan perhatian. Orang tua mana sih yang nggak melakukan ini? Saya pikir semua melakukan itu. Meskipun berbagai keunikan cara mereka mengimplementasikan. Keteladanan dalam sikap dan perilaku udah pastilah. Dan kemudian ada komunikasi yang transparan, saling menghargai, diskusi di meja makan, obrolan di waktu senggang, itu penting. Untuk apa? Untuk memastikan setiap individu di rumah, anak-anak di rumah ada toleransi, penghargaan, dan kesetaraan. Yang berikutnya apa Bapak Ibu? Pengembangan karakter dan akhlak mulia. Belajar dari kesalahan. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu guru yang luar biasa, sekali lagi, kesalahan itu bukan aib. Manakala kita mampu untuk menjadikan kesalahan adalah guru yang terbaik. Yang berikutnya adalah mendorong kemandirian, tanggung jawab. Itulah prinsip konsep yang ada di pendidikan keluarga. Waktu dan kegiatan yang menyenangkan sebagai sarana belajar.
Bapak Ibu, pastikan wali murid orang tua mampu membangun keharmonisan, mampu membangun ekosistem di rumah yang menjadikan anak-anak nyaman, aman. Karena apa? Aman belum tentu nyaman. Nyaman itu adalah harapan. Yang berikutnya adalah menghargai keunikan, karena setiap anak punya kekuatan, punya keunikan. Tak ada satupun anak yang dianggap kurang. Karena kekurangan itu adalah bagaimanapun bisa dikembangkan. Setiap anak punya keunikan. Sekali lagi, setiap anak punya keunikan. Tak ada anak yang tidak bisa berprestasi. Semua bisa. Penerapan disiplin yang positif dan konsisten, dan yang paling penting adalah kita guru, kita wali murid, orang tua mampu menanamkan nilai-nilai inklusivitas, kesetaraan. Sekali lagi Bapak Ibu, kesetaraan. Yang berikutnya adalah tujuan peran guru dalam pendidikan keluarga. Maksud sih ini mau dibahas ya? Apa perlu? Tapi nggak apa-apa. Saya bacakan Bapak Ibu. Bapak Ibu, tujuannya apa sih materi ini? Mewujudkan sinergi antara proses pendidikan di sekolah dan di rumah untuk memperkuat kapasitas orang tua dalam mendidik anak. Bapak Ibu, betul setiap orang tua punya cara. Tetapi yang jelas, Bapak Ibu harus mampu untuk memastikan setiap anak juga punya keunikan. Kalau orang tua punya hak kekhasan dalam mendidik anak, ingatkan, setiap anak punya keunikan. Disinilah pentingnya peran Bapak Ibu untuk memastikan bahwa pastikan Bapak Ibu juga mampu berkolaborasi yang tadi sempat ada di pertanyaan tadi. Tujuannya apa? Meningkatkan kualitas pendidikan di rumah melalui informasi dan aktivitas pendukung. Membangun kerjasama yang harmonis antara guru dan orang tua. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi di awal tadi sudah saya sampaikan bahwa materi ini adalah materi pengantar. Karena Bapak Ibu, nanti setelah Bapak Ibu istirahat, bahkan besok, Bapak Ibu masih akan mendapatkan 9 materi yang berbeda. Apa di antaranya? Ada yang namanya pelibatan keluarga. Nah, apalagi terkait dengan pengasuhan yang positif. Mendidik anak di era digital. Itu besok ada materinya Bapak Ibu. Bahkan ada lagi Bapak Ibu, pertemuan wali murid dengan orang tua, dengan guru itu seperti apa, itu ada materi khusus. Malah Bapak Ibu besok juga akan menerima materi kelas orang tua, kelas inspiratif, bahkan pameran karya siswa yang didukung wali murid, itu pun menjadi materi tersendiri. Jadi sabar dulu, parkir dulu pertanyaan-pertanyaan karena besok akan banyak materi dan besok Bapak Ibu akan didampingi oleh para fasilitator untuk membahas kekhawatiran Bapak Ibu yang tadi sempat ada di slide awal. Nah, berikutnya, nah ini hanya contoh Bapak Ibu. Ini hanya contoh dan Bapak Ibu boleh menambahkan, boleh melengkapi. Apa strategi supaya peran Bapak Ibu positif mendukung terkait pendidikan keluarga? Yang pertama Bapak Ibu diantaranya adalah membangun komunikasi yang transparan dan konsisten. Ini nggak gampang, tapi bisa. Transparan, konsisten. Konsisten ini yang nggak mudah. Biasalah di awal-awal begini. Sekali lagi, ini harus menjadi catatan kita. Karena nanti di akhir aktivitas ini harus ada supervisi. Karena supervisi ini untuk memastikan kegiatannya tetap berlangsung sekaligus upaya-upaya perbaikan.
Apa itu Bapak Ibu? Di antaranya membangun komunikasi yang terbuka, transparan, dan konsisten. Komunikasinya rutin, berkala, meskipun tidak harus di sebuah tempat, waktu yang ditentukan. Bisa klasikal, bisa individu, dan lain-lain. Bahkan bisa melalui pemanfaatan media digital. Apa itu? WA Group. WA Group itu bisa menjadi media untuk Bapak Ibu berkolaborasi dengan wali murid, membangun komunikasi. Kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya, memberikan informasi dan sumber belajar. Bapak Ibu, di awal sudah saya sampaikan bahwa setiap guru sekali lagi Bapak Ibu, setiap kita punya catatan-catatan terkait anak-anak. 32 anak, 36 anak, 40 anak, itu kita punya catatan-catatan khusus terkait dengan perkembangan akademik, sosial emosional, potensi, dan gaya belajar. Ini penting. Bapak Ibu yang saya hormati, saya punya sebuah analogi gini Bapak Ibu. Kalau sekolah itu diibaratkan perusahaan, maka peserta didik atau anak adalah pemilik saham di sekolah itu. Pemilik saham karena murid entah 600, entah 800, entah 400, itulah pemilik saham. Pemilik saham terbesar adalah murid. Dan pemilik saham terbesar layak mendapatkan pelayanan terbaik. Pelayanan terbaik itu bukan banyaknya komputer, laptop, lapangan, bola, bukan. Pelayanan terbaik adalah pelayanan yang berbasis kebutuhan mereka. Dan kebutuhan ini unik, beda-beda. Disitulah pentingnya kita punya catatan keunikan kebutuhan mereka, supaya Bapak Ibu bisa memberikan layanan. Dan pastikan wali murid juga tahu bahwa anaknya itu unik. Pak. Ya Bu. Pak Sugeng izin, ini ada peserta yang mencoret-coret layar. Mohon tidak iseng ya. Kita kan sudah sama-sama dewasa, profesional. Ya. Tolong dihapus Pak. Yang mencoret-coret menghapusnya sendiri aja. Terima kasih. Ini juga bentuk keunikan Bu Dewi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Itu saya yakin yang mencoret pasti ada di depan layar dan pasti mendengar. Jadi ya ini masuk daya belajar Bu. Nah, mungkin juga termasuk daya belajar. Kita paham beliau ahli ya, menguasai IT. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi. Yang berikutnya Bapak Ibu sekali lagi, itulah salah satu strategi. Oke, baik. Yang ketiga adalah Bapak Ibu diantaranya memberikan bimbingan dan dukungan psikoedukatif. Pendampingan belajar. Bapak Ibu, membantu orang tua memahami metode belajar di sekolah bisa diterapkan dan dilengkapkan di rumah. Begini, ini terlalu tekstual. Apa itu? Guru memberikan metode cara ngajar anak di rumah. Itu mungkin juga terlalu tekstual. Tapi gini, pastikan Bapak Ibu setiap orang tua punya keunikan. Sehingga pastikan guru atau kita juga ingin memastikan bahwa pahami dulu keunikan anak, baru berikan tindakan layanan untuk mereka. Yang kedua adalah dukungan emosional. Nah, ini yang memang tidak mudah. Memberikan pemahaman pendampingan pada orang tua menangani kondisi anak yang emosi. Nah, ada guyonan gini, Pak, orang tuanya aja temperamen, Pak. Bagaimana dia mau mendidik anak seperti itu? Itulah temuan-temuan keunikan yang kita temui. Dan nanti Bapak Ibu ada tugas. Apa tugasnya? Apa yang Bapak Ibu temukan selama Bapak Ibu menjadi guru,
berkolaborasi dengan wali murid. Oke, satu lagi. Kolaborasi yang strategis membuka ruang diskusi untuk menyelaraskan pendekatan mendidik di rumah dan di sekolah. Bapak Ibu, sekali lagi kata kuncinya adalah pastikan aktivitas anak-anak di sekolah diketahui, dipahami oleh wali murid. Pastikan pula bahwa kebiasaan keunikan anak di rumah juga bisa kita pahami. Itu bagian daripada untuk mendekatkan kolaborasi supaya makin kuat. Begitu. Yang berikutnya, yang keempat, Bapak Ibu, mendorong keterlibatan aktif orang tua. Ini tadi yang seperti ada di chat tadi Ibu Dewi, bahwa ada kegiatan parenting, seminar, menghadirkan narasumber yang ahli terkait dengan proses pembelajaran yang efektif, terkait dengan hal yang sifatnya menggali potensi-potensi peserta didik dan lain-lain. Yang berikutnya, partisipasi sekolah. Mengajak orang tua berpartisipasi dalam kegiatan seperti apa? Ada basar, ada pentas seni, ada pameran. Terkait pameran Bapak Ibu, ini ada khusus materi nanti di akhir, insya Allah nanti dari Kamis. Pameran karya siswa pasti melibatkan wali murid. Dan ini sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, apa itu P5 dan basar-basar yang lain, dan Bapak Ibu pun sudah mencoba untuk mengimplementasikan kolaborasi ini. Dan berikutnya adalah pendampingan tugas rumah. Apa itu? Mendorong orang tua wali murid untuk aktif mendampingi proses belajar tanpa mengambil alih tanggung jawab. Nah, penjelasannya adalah Bapak Ibu begini. Wali murid biasa, Pak, saya nggak ada waktu, Pak, mendampingi anak-anak. Oke. Atau yang kedua, Pak, ilmu saya itu beda dengan materi anak-anak saya hari ini. Oke. Oleh sebab itu Bapak Ibu, aktivitas wali murid pendampingan di rumah itu sangat luas. Bapak Ibu memberikan ruang, tempat, kesempatan, kondisi yang kondusif saja, itu sudah menjadikan barang positif bagi anak-anak. Apa di antaranya yang paling gampang? Jangan main HP di saat anak-anak mau dan sedang belajar. Matikan televisi manakala anak sedang belajar. Bahkan duduk di samping itu juga bagian daripada partisipasi pendampingan Bapak Ibu wali murid untuk anak-anak bisa menyelesaikan tugas-tugas guru di rumah. Nah, yang berikutnya yang kelima Bapak Ibu ada 6. Menghadapi dan mengatasi tantangan bersama. Kalau kita ringkas di materi ini, saya nggak pastikan bahwa Bapak Ibu komunikasi, kolaborasi, sinergi, bahasa apa lagi kira-kira? Kerjasama, wali murid, manajemen sekolah, masyarakat, itu penting banget. Sekali lagi, itu ada regulasi yang tadi ada di slide sebelumnya. Jadi Bapak Ibu, pastikan aktivitas-aktivitas di awal tahun diwujudkan, dipakai, dimanfaatkan untuk memastikan program sekolah, program kelas itu bisa sampai pada orang tua. Maka pertemuan wali murid dengan guru dengan sekolah itu nanti ada materi khusus di hari-hari besok. Yang terakhir terkait dengan strateginya. Apa itu? Menumbuhkan sikap positif dan apresiatif. Apa itu? Memberikan penghargaan pada wali murid yang terlibat aktif, responsif terkait dengan pembelajaran. Apa bentuk penghargaannya, apresiasinya? Pastikan Bapak Ibu, rapat kelas, libatkan wali murid. Komite sekolah, libatkan wali murid. Supaya apa?
supaya program yang disusun ini ada partisipasi positif dari wali murid. Yang berikutnya, motivasi berkelanjutan. Memberikan semangat dan dorong pada wali murid yang konsisten. Sekali lagi, kata konsisten ini sederhana, tapi mewujudkannya harus dengan effort yang luar biasa. Konsisten. Kalau bahasa guru agamanya, ya istiqomahlah terus seperti itu. Dan yang terakhir, terkait dengan strategi yang menumbuhkan sikap positif adalah rayakan. Rayakan keberhasilan, kesuksesan anak. Memberikan apresiasi. Bentuk dan modelnya silahkan didiskusikan. Sekali lagi, kolaborasi dan diskusi. Bapak Ibu masih menyimak nggak ya? Masih Bapak, semua standar Masih, kelihatan. Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Masih, Pak. Disimak, Ini Pak. guru-guru hebat, Pak. Gini, ibu-ibu, bapak-bapak, ini SD, SMP, SMA, SMK. Saya tuh khawatir loh kalau daring ini. Takutnya saya ngomong sendirian gitu loh. Tapi ternyata seru banget setelah gitu. Baik. Kalau begitu berarti Bapak Ibu bisa menyimak dong apa yang ada di layar ini. Iya bisa Bapak. Bisa. Baik. Coba Pak Abdul Rauf, sekali-kali dong saya ketemu dengan Pak Rauf nih. Coba tolong dibaca Pak. Maaf Pak, ini lagi berisik Pak, anak-anak sembari ngaji. Ya udah, kalau gitu boleh diganti yang lain. Siapa kira-kira yang bisa baca ini yang pasti Boleh sih, menyertai? Siap, Pak. Bapak. Dengan siapa Bu? Ibu Irmawani dari Bu, SMK monggo Bu. Ya, silakan Bu. Terima kasih. Sebutkan tantangan atau pengalaman yang Bapak Ibu temui sebagai wali kelas atau guru kelas dalam pelaksanaan pendidikan keluarga. Kedua, bagaimana solusi Bapak atau Ibu atas permasalahan tersebut? Gini. Ini pasti menemukan. Karena setiap guru, semua kita punya masalah ini. Termasuk Irma. Bu Irma punya pengalaman nggak tentang ini? Iya Pak, baru. Apa coba? Jadi kebetulan saya wali kelas 12, murid saya itu sedang PKL, tapi saya ada di tim kesiswaan. Setiap hari Jumat saya piket untuk menyambut siswa yang terlambat. Nah ada satu siswa Pak kelas 11 jurusan listrik, dia itu sudah sering setiap hari Jumat itu terlambat. Jadi dari awal saya lembut sampai emosi gitu Pak, karena setiap hari Jumat kok terlambat gitu kan. Dan dikumpulkan keterlambatannya itu udah 20 kali Pak dari Juli sampai November ini gitu. Udah dipanggil orang tua bolak-balik, terus kita udah khotbahin segala macam itu kayaknya tidak mempan. Akhirnya saya merendah Pak. Saya tanya dengan baik-baik, ada apa sih sebenarnya di dalam hatimu itu, kenapa apakah kamu ada dendam kepada sesuatu atau seseorang? Ternyata benar Pak, dia dendam sama orang tuanya karena orang tuanya melakukan kekerasan, memukulinya ketika kecil. Terus apa maksud kamu dari terlambat ini? Jadi maksudmu kamu sengaja terlambat supaya orang tuamu tambah marah? Iya katanya gitu Pak. Jadi ini benar-benar sampai sekarang sih belum saya selesaikan Pak. Cuma karena saya bukan wali kelasnya, tetapi saya benar-benar merasa prihatin banget Pak. Ternyata ada anak merasa memiliki dendam begitu sehingga dia melakukan sesuatu hal untuk membangkitkan amarah orang tuanya itu. Dan anak ini Pak punya prestasi luar biasa di bidang silat Pak. Saya sangat takut apabila nanti malah dia membalas dengan kekerasan gitu. Jadi untuk solusinya sih saya ingin melakukan pendekatan Pak. Untuk apabila saya menemukan dia di hari Jumat nanti, akan saya diskusi ataupun ajak berbicara dari hati ke hati Pak. Kira-kira itu untuk sementara ini Pak. Terima kasih Pak Sugeng. Aduh, terima kasih Bu Irma, ini sudah memberikan perspektif yang berbeda dalam hal ini. Kenapa berbeda? Saya yakin setiap yang ada di ruangan ini punya permasalahan. Yakin banget. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kalaupun kita di komunitas yang sama, yuk kita saling bisa memberikan solusi. Tapi ingat Bapak Ibu, permasalahan yang sama
tidak bisa diselesaikan dengan teknik yang sama. Oleh sebab itu, saya ingin Bu Irma nanti bisa berkoordinasi dengan Bu Desi, Ketua Pokja, untuk memastikan teman-teman ini bisa mendapatkan materi tentang pendidikan inklusif. Supaya apa? Supaya setiap permasalahan itu punya resep yang berbeda. Setiap permasalahan punya cara penyelesaian yang tidak sama. Sekali lagi Bu Irma tidak sendirian, tetapi saya yakin gini, kalau ada anak nakal dicubit nggak baik lah. Apakah dicubit lebih keras akan lebih baik? Belum tentu. Ternyata harus pakai cara lain. Disinilah Bapak Ibu, semua anak-anak dan kita punya keunikan. Jadi pahami dulu permasalahannya apa supaya nanti penyelesaiannya tidak dengan kekerasan. Karena kekerasan akan membentuk sebuah perlawanan yang lebih keras. Tapi paling nggak Bu Irma sudah bisa membuka perspektif kita bahwa sebenarnya yang terjadi di kelas Bu Irma bukan sendirian tapi banyak. Gak apa-apa, terima kasih. Satu lagi Bu, sebelum nanti Bu Dewi akan melanjutkan slide ini, silakan. Ayo, siapa lagi yang punya masalah? Kalau siapa lagi banyak sebenarnya, tapi siapa yang pengen share di forum ini? Ya Pak. Ya, Pak Amdan. Ya. Baik. Pak Amdan. Kalau saya itu pernah punya kasus, saya kebetulan guru BK, Bapak Ibu. Jadi saya pernah menangani kasus anak yang sebenarnya dia kehilangan orang tua, tapi dia memiliki orang tua. Nah, di dalam keluarga dia tidak merasakan memiliki orang tua, tidak merasakan diterima, sehingga saya pertemukan dengan orang tuanya, dan di situ jadi cekcok gitu. Orang tuanya merasa dia menutupi apa yang dia lakukan, dan akhirnya orang tua itu setelah dilakukan konseling, setelah dilakukan saya pertemukan, dan orang tuanya mengakui bahwa dia tidak peduli Mau pada saya share anak. lagi Pak sama Bapak? Dan dia membenarkan pada akhirnya apa yang dia sampaikan. Oke, siap. Nah, Pak. terus yang Tadi mau Pak saya udah saya sharing di bayar sini ya Pak, adalah itu uang itu terkadang bekas. apa yang disampaikan oleh anak itu Enggak ke Busan tidak mau diterima oleh orang tua. Kita Udah kasih butuh Pak Sugi katanya. perantara ketiga, Aku perantara ditipu orang Sam lain tadi. untuk Oke, siap. mengetahui apa yang dirasakan oleh orang tua itu gitu. Ya. Nah, akhirnya kesadarannya muncul. Setelah beberapa bulan, anaknya cerita ke saya lagi, "Bapak, orang tua saya udah berubah, Pak. Saya udah nggak dimarahin lagi. Saya udah diberi sesuatu, udah didengerin kalau cerita gitu." Nah, ternyata butuh pihak ketiga yang untuk orang tua tuh yakin apa yang dia rasakan pada anak. Validasi apa yang disampaikan oleh anak susah terkadang divalidasi oleh orang tua. Tapi ketika ada orang ketiga, orang tua lebih mudah memvalidasi apa perasaan anak. Mungkin itu aja, Pak. Oke, keren Pak Amdan. Masya Allah. Bagus. Bapak Ibu sekali lagi gini. Apa? Konsistensi. Konsisten. Dingin? Mau dimatiin? Saya yakin anak ini di iklim ekosistem keluarga sejak lahir sampai hari ini pasti nggak konsisten. Artinya apa? Saat lahir nggak mungkin ada kekerasan. Lahir itu pasti penuh rasa kasih sayang. Terus tumbuh, kembang. Sayangnya mungkin nggak konsisten. Sehingga yang dari luar masuk, yang dari luar mempengaruhi. Sekali lagi Bapak Ibu, sejatinya semua kita sedang ada permasalahan tentang karakter dan perilaku anak-anak. Sekali lagi, sejatinya kita di sekolah di kelas sedang berhadapan dengan fenomena gunung es di mana anak-anak bukan menyangkut bagaimana bahasa Indonesia, matematika, ilmu ketahuan lain, tetapi berhadapan dengan fenomena perilaku. Dan inilah yang harus kita bahas, bahwa keluarga adalah orang tua, pendidik, pengajar, guru, penuntun pertama kali di rumah. Inilah pentingnya kolaborasi segitiga Pak Amdan, supaya nanti di materi-materi berikutnya Bapak Ibu bisa memperdalam, memperluas karena masih ada yang berkaitan. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Amdan. Izin Pak. Ya, siap Pak Sugeng. Ya. Bu Dewi.
Mohon maaf, Mas Kiki. Bu Emi sudah ada? Yes, izin Pak. Sudah izin, Pak. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Di-stop screen wabarakatuh. aja, di-stop screen Pak Sugeng. Ya. Mohon maaf, ini Pak Sugeng mengganggu sebentar. Apa Bu? Ya. Ya, mohon maaf ya Pak Sugeng. Yang terhormat Bunda Desi dengan timnya dari Pokja Inklusi Jakarta Timur, dengan Bapak Ibu para peserta pelatihan PCP, pelatihan pendidikan keluarga untuk para pendidik SD, SMP, SMA, SMK. Sebelumnya kenalkan, nama saya Erni. Saya Kasatrak Pendidik di Pemkab JOKS dan yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan secara daring ini. Tadi alhamdulillah terima kasih Bapak Ibu sudah ikut serta. Hanya masukan dari pimpinan kami Pak Kapus. Yang pertama adalah kita mengetahui bahwa peserta kita adalah 6 kelas. Kalau 6 kali 30 adalah 180 peserta, plus ditambah dengan narasumber dan panitia dari P4, tentu jumlahnya harus 180 lebih. Nah, izin tadi hari ini kami dicek, untungnya saja tadi yang pertama itu 169. Ya, setelah kesini-sininya, alhamdulillah sih sudah bertambah. Jadi saya mohon izin pada Bunda Desi, Pak Sugeng, beserta dengan timnya, mohon bantuannya kepada Bapak, Ibu, para peserta. Ini saya diwanti-wanti kepada Pak Kapus. Insya Allah pada hari Jumat, tanggal 28 November, Bunda kita, Ibu Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, Bunda Nadiana bersama dengan Wakil, Sekdis, dan para pejabat eselon 3 di Dinas Pendidikan akan menghadiri kegiatan penutupan. Jadi izin Bunda Desi dan Pak Sugeng serta timnya untuk hari Jumat kita kegiatannya adalah penutupan lebih dahulu dan arahan dari Ibu Kepala Dinas. Nanti setelah itu dilanjutkan untuk kegiatan post-testnya dan sebagainya. Jadi biasanya kan penutupan kita jam 2 ya setelah selesai sholat Jumat. Tapi karena Ibu Kadis akan memberikan arahan dan sekaligus juga menutup pagi sekitar pukul 8:20. Nah, tapi kita sudah standby harus kepada Bapak dan Ibu, saya mohon bantuannya untuk hari Jumat, tapi tidak Jumat saja, dari hari ini sampai dengan Jumat, tolong hadir tepat waktu sesuai dengan jadwal. Saya mohon semua sudah masuk Zoom jam 07.30. Biar saya nanti monitor. Walaupun kita mulai kegiatan secara daringnya 08.00, tapi 07.30 saya mohon izin nanti minta tolong kepada timnya Ibu Desi untuk jam 07.30 sudah masuk semua ke dalam ruangan Zoom berserta dengan on cam. Tadi hari ini banyak sekali yang off cam, artinya tidak terlihat kehadiran Bapak Ibunya. Saya mohon bantuannya, khususnya apalagi untuk hari Jumat. Karena Bu Nadiana akan menyapa satu-satu, yang terutama khususnya adalah yang daring. Karena Ibu mau lihat apakah pelaksanaan daring itu efektif, apakah sesuai dengan yang diharapkan. Jadi mohon tolong sekali lagi bantuan isi beserta timnya, Pak Sugeng dan yang lain-lain. Tolong bantuannya saya untuk hari Jumat jam 7.30 sudah semuanya masuk ke dalam Zoom untuk mengikuti persiapan penutupan, pelatihan, dan sudah semua kameranya dibuka alias on cam alias kita terlihat wajahnya. Dan diharapkan dari 180 peserta sudah ikut semua, ditambah plus nanti dari narasumber Bunda Desi dan tim beserta dengan kami panitia. Kami tim dari pendidik ada 4, ada Mas Fikri, ada Bu Yanti, ada yang mahasiswa PKL dari UNJ, ada Ibu Karmila, dan ada Ibu Anissa. Jadi nanti saya akan bagi tugas penanggung jawab nanti setelah masuk ke dalam room atau ke ruangan kelas masing-masing. Untuk SD penanggung jawabnya adalah Mas Fikri, untuk SMP adalah Ibu Yanti, untuk SMA adalah Mbak Kamila, dan untuk SMK adalah Mbak Anissa. Yang 2 orang adalah dari mahasiswa UNJ yang sedang PKL di kami, karena
kami ada satu lagi, Mas Arif CPNS sedang mengikuti latihan dasar untuk menuju ke PNS. Jadi tidak bisa aktif untuk mengikuti pelatihan ini. Dan saya juga akan setiap hari akan masuk ke ruang-ruang Zoom untuk mengabsen dan menyapa Bapak Ibu semuanya. Sekali lagi saya mohon bantuannya Ibunda Desi, Pak Sugeng, dan Bapak Ibu yang sebagai narasumber. Tolong sekali lagi bantuannya biar kita semua dapat berjalan baik dan lancar. Juga pada para peserta yang sangat saya banggakan, sangat saya kagumi, yaitu Bapak Ibu peserta pelatihan baik dari jenjang SD sampai SMK. Saya mohon tolong ya kita tunjukkan bahwa daring pun dapat berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Jadi tetap semangat Bapak Ibu walaupun pelatihannya secara daring ya. Dan untuk sementara mohon tolong bantuannya lah kepada kepala sekolah, Bapak Ibu tolong sampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolahnya agar Bapak Ibu dapat fokus untuk mengikuti pelatihan walaupun secara daring bisa melalui di sekolah. Itu dan insya Allah besok izin Bunda Desi sesuai dengan kegiatan kita di P4 sudah punya program setiap hari Selasa pukul 07.30 sampai dengan 08.00 saya untuk mengevaluasi bersama dengan narasumber. Jadi sebelum pelatihan kita mulai besok hari Selasa 30 menit pagi kita akan Zoom untuk persiapan dengan narasumber dan sekaligus kita umpan balik dengan narasumber. Ya, untuk yang hari Rabunya itu dengan para panitia. Itu saja. Mohon maaf ini mengganggu waktunya. Insya Allah sebentar lagi sudah menjelang istirahat. Bapak Ibu, karena ini secara daring, saya sekali lagi mohon bantuannya. Walaupun nanti secara daring pukul 1.00 atau 13.00 Bapak Ibu sudah untuk kita sama tanggung jawab penuh. Artinya pukul 13.00 masuk ya langsung masuk. Langsung aktif mengikuti pelatihan. Tetap terlihat Terputus ya. wajah yang Bu. Putus-putus Bu ini. Suaranya Mas Fikri. Mas Kiki. Sinyalnya. Sinyal terganggu. Suara saya terdengar apa tidak Bapak Ibu? Agak terputus tadi Bu. Oh iya, mohon maaf jaringan internetnya terganggu. Baik. Jadi izin Bunda Desi bersama dengan timnya mohon tolong bantuannya kita persiapkan benar-benar pelatihan secara daring dengan baik 60. Padahal tadi pagi saya lihat sudah mencapai 179. Iya, betul. Nah, nanti kita saling cek yang untuk di tiap kelas MK, apalagi khususnya dengan kehadiran Bunda Nadiana pada hari Jumat, kita harus benar-benar, kalau memang Bapak Ibu hadir ini sekarang sudah berkurang lagi 158, harus benar-benar mengikuti pelatihan dengan benar dan serius, karena ini adalah pelatihan bersama untuk kepentingan kita bersama. Itu Bunda, terima kasih Bunda. Izin besok kita Zoom ya Bun. Terima kasih siap. 7.30 ya Zoom kita Zoom ya Bun. Besok ya 7.30 ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu ya, tetap semangat, tetap ikut hadir dan selalu wajahnya aktif terlihat biar saya juga dapat melihat nih guru Jakarta Utara dan Pulauan Seribu. Terima kasih Bapak. Yang suara Ibu putus-putus Mas Fikri. Ya, baik. Berarti lanjut ini masih ada sedikit Bapak Ibu, mohon bersabar. Lanjut. Ya. Karena keterbatasan waktu di awal juga sudah terpotong, Bapak Ibu, saya belum bisa memberikan kesempatan lain untuk bertanya terkait dengan materi ini. Tapi ada satu materi yang sangat penting terkait dengan melengkapi peran Bapak Ibu dalam pendidikan keluarga, di antaranya adalah bagaimana pendekatan pembelajaran mendalam supaya juga ini auranya sampai ke wali murid. Nah, saat ini Bu Dewi akan men-share materi terkait dengan pembelajaran mendalam deep learning, karena bagaimanapun wali murid juga harus tahu terkait dengan fenomena pendekatan ini. Bu Dewi, monggo siap disampaikan? Bisa langsung Bu, terima kasih. Baik Pak,
Terima kasih. Oh, sebentar, saya banyak PPT yang masuk. Izin sebentar, Pak. Baik, Bapak dan Ibu sudah nampak di layar? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, baik, terima kasih. Bapak dan Ibu, memang kita kegiatannya daring. Namun, biasanya di kegiatan daring seperti ini, kita tidak boleh melakukan aktivitas ngajar. Karena tidak mungkin kita memberi ilmu sambil menerima ilmu. Karena satu arah kemampuan berpikir kita. Kalau sedang menerima, mari kita fokuskan menerima. Karena ini perlu sekali untuk Bapak Ibu ya. Jadi alangkah baiknya tidak menyampaikan sedang mengajar ya. Karena biasanya pimpinan akan memberikan tugas kepada orang lain. Atau kalau tidak ada pengganti, Bapak Ibu memberi tugas saja kepada anak-anak. Di depan kelas tapi fokus tidak mengajar tapi pada layar monitor. Sehingga tidak terjadi beri informasi seperti itu ya Bu ke depannya Bapak ya. Baik, terima kasih kepada yang sudah fokus semuanya ya. Baik, saya punya waktu 19 menit. Mudah-mudahan ini cukup dengan cara yang sedikit cepat. Karena hal ini tidak asing lagi buat Bapak dan Ibu ya. Tentang kompetensi guru. Kenapa kita harus membicarakan kompetensi? Ini perlu Bapak Ibu. Kenapa? Karena guru zaman sekarang itu guru yang harus bersaing dengan kemampuan teknologi. Di zaman teknologi itu menyebabkan guru juga harus berhadapan dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan kekhususannya masing-masing karena bisa saja kekhususan itu hadir karena salah asuh. Bapak dan Ibu, kompetensi guru masih tetap. Ada berapa kompetensi Ibu, Bapak? Kita guru sebagai guru? Ada 4, Bu. Betul sekali. 4 ya, tidak berubah. 4 kalau nanti jadi kepala sekolah, 5 kalau nanti jadi pengawas, 6 kompetensinya. Tetap undang-undang pendidikan menetapkan seperti itu. Baik Bapak Ibu, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian ini merupakan satu cerminan kepribadian yang dewasa yang diharapkan dari kita sebagai guru. Ya, kemudian juga harus arif, berwibawa, mantap, stabil, berakhlak mulia, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Nah, Bapak Ibu di sini kita harus berperan sebagai role model bagi mereka, ya. Karena ada prinsip bahasa Jawa, guru itu adalah orang yang digugu dan ditiru. Artinya kita role model bagi mereka, Bapak anggurnya, dan Ibu. Bu. Mari kita tingkatkan terus pada diri kita untuk menjadi pribadi yang jauh lebih sempurna ya. Karena Bapak Ibu pribadinya sudah baik, tapi kami berharap pribadi Bapak Ibu menjadi jauh lebih kita sempurna. lagi libur Senin aja Selanjutnya ya, Bapak dan Ibu ada kompetensi pedagogi. Nah, kompetensi pedagogi yaitu kemampuan seorang guru memahami peserta didik. Ya, jadi kita bukan hanya mengajar menyampaikan ilmu, namun kita harus memahami karakteristik peserta didik. Toh kita mengajar juga harus mengacu kepada karakteristik peserta didik kita ketika akan membuat satu model pembelajaran. Ya, kemudian juga kita harus mampu merancang, mengembangkan kemampuan peserta didik secara individual, walaupun kita mengajarkan secara klasikal. Ya, dan tentunya kita harus mengevaluasi pembelajaran, itu termasuk kompetensi pedagogi ya, untuk melihat apakah sudah tercapai atau belum pembelajaran ini. Selanjutnya kompetensi yang tidak kalah penting, kompetensi sosial. Kompetensi sosial ini kemampuan yang dimiliki oleh seorang guru untuk berkomunikasi dan bergaul, baik dengan tenaga pendidik, peserta didik, orang tua peserta didik, dan masyarakat sekitar. Nah, Bapak Ibu, 5 hari ke depan ini Bapak Ibu akan mendapatkan pembekalan bagaimana Bapak Ibu bisa berkomunikasi dengan baik dengan orang tua peserta didik. Karena tadi seperti Pak Hamdan ceritakan kasusnya, di sini kita bukan sebagai guru saat itu Pak Hamdan, tapi sebagai konsultan keluarga. Untuk itu kita harus banyak bekal ketika kita akan menjadi seorang konsultan keluarga. Mau tidak mau kita dihadapkan pada masalah itu. Komunikasi, Bapak Ibu mungkin masih hangat di benak kita.
bukan karena proses bullying itu terjadi, seseorang anak ingin menunjukkan eksistensi dirinya, bahwa aku ini ada, bahwa aku itu mampu, karena dia tidak punya jalur komunikasi dengan orang tua, begitupun di sekolah kurang jalur komunikasinya, sehingga dia merasa mencari komunikator yang lain, yaitu dengan cara dia cari di internet. Dia menguasai bahasa Inggris yang bagus, dia menulis diary dalam bahasa Inggris, dia mempelajari bagaimana merakit bom, ya, itu masih dalam bahasa Inggris. Semua itu dia menjadi ahli. Kenapa? Karena dia menemukan komunikator lain yang menurut dia itulah teman aku. Itu sebabnya kita sebagai guru, marilah menjadi komunikator yang baik bagi peserta didik kita. Ingat, guru tidak hanya sekedar mendidik, mengajar, tapi juga harus mendidik. Bapak Ibu, berikutnya yang paling penting juga tidak kalah pentingnya adalah kompetensi profesional. Kompetensi profesional kita ini Bapak Ibu berhadapan dengan kemajuan teknologi. Ya, di mana teknologi Lu mau beli apa? Di mana teknologi itu ternyata menjadi saingan kita jika kita tidak mau bersahabat dengan teknologi. Namun teknologi menjadi partner kerja kita yang akan kita mampu memberikan layanan pendidikan secara maksimal atau lebih dari biasanya. Itu juga bisa karena teknologi, ya. Jadi kompetensi profesional ini Bapak dan Ibu kita memang harus terus ditingkatkan. Bagaimana kita meningkatkan kompetensi profesional kita? Banyak cara. Bapak Ibu, saya buka forum komunikasinya sebentar ya Bapak Ibu ya. Kita sambungkan dulu permasalahan-permasalahan yang akan kita diskusikan. Jadi nyambung ya. Bapak Ibu, di dalam kompetensi profesional, seorang guru wajib memiliki pengetahuan tentang pembelajaran mendalam karena kurikulum saat ini menuntut kita untuk menggunakan metode pembelajaran yang mendalam serta coding dalam kecerdasan artifisial. Ini untuk kepentingan literasi yang kita kenal dengan AI atau kita singkat dengan KA kalau bahasa Indonesia, kecerdasan A-nya artifisial. Tapi kalau kita biasa menggunakan bahasa Inggris ya kita pakai artifisial AI ya, Bu Dewi, Pak Sugeng, izin Bapak Ibu mohon izin karena waktu untuk ibadah sholat sudah masuk. Ini banyak masukan dari teman-teman Bapak Ibu peserta. Kita istirahat dulu untuk sholat. Jadi nanti Bu Dewi dengan Pak Sugeng jam 13 kurang seperempat kita sudah ada di room lagi. Itu ya Bapak Ibu peserta. Pak, siap. Baik, Pak. Siap ya. Baik, Pak. Nanti kita lanjutkan lagi ya. Bu Dewi, kita lanjutkan lagi nanti sesinya Bu Dewi. Bisa ambil waktunya saya gitu teman-teman. Ya, baik. Siap. Ya, Mas Rizal gimana, dimatikan Rizal. dulu, kita kemudian kita kembali lagi. Kita ini dimatikan dulu ininya, Zoom-nya untuk istirahat dulu semuanya, perangkat laptopnya. Kemudian nanti baru kita masuk lagi dengan link yang sama. Gitu. Silakan Mas Rizal.